Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran dasar-dasar pemeliharaan ternak. Di sini kita akan membahas terkait materi tentang persiapan dan peralatan kandang. Yang pertama kita akan membahas persiapan kandang. Pengertian kandang adalah tempat tinggal sekaligus tempat berlindung bagi ternak. Adapun fungsi kandang yaitu agar melindungi ternak dari gangguan yang tidak diinginkan, kemudian sebagai tempat yang nyaman untuk berlindung bagi ternak, kemudian sebagai tempat berlindung dari hewan buas atau predator, dan sebagai tempat pengelolaan usaha peternakan itu sendiri. Adapun persyaratan kandang di sini ada beberapa. Yang pertama kita harus melihat dari pemilihan lokasi dulu. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi ini. Yang pertama, tersedianya sumber air, kemudian dekat dengan sumber pakan, transportasi mudah, dan areal yang ada dapat diperluas. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang kedua yaitu letak bangunan. Nah, di sini kita ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan, yaitu mempunyai permukaan yang lebih tinggi dengan kondisi sekelilingnya, kemudian tidak mengganggu kesehatan lingkungan, tidak berdekatan dengan bangunan umum atau perumahan ya, minimal 10 meter, kemudian air limbah tersalur dengan baik dan jauh dari jalanan umum. Nah, kemudian konstruksi di sini kita harus memperhatikan yaitu tipe dan bentuknya berdasarkan pola pemeliharaan yang akan kita pelihara. Kemudian konstruksinya harus kuat dan mudah dibersihkan. Kemudian kandang itu harus sirkulasi udaranya baik dan tidak lembab ya. Dan yang keempat yaitu mampu menahan beban atau benturan dari dorongan dari ternak itu sendiri. Kemudian bahan di sini yang pertama untuk membuat lantai dan kemudian untuk membuat kerangka itu harus kita perhatikan dulu bahannya, yaitu yang kuat, kemudian tahan lama, tentunya yang mudah didapat ya. Kemudian 5, atap. Nah, atap ini harus terbuat dari bahan yang kuat sehingga dia tahan dari sinar matahari dan juga dari hujan ya. Ada beberapa tipe model atap kandang ini. Yang pertama atap monitor, kemudian atap shade, kemudian atap semi monitor, dan juga atap gable. Nah, kemudian dinding di sini kita harus berbanyak ada beberapa pertimbangan ya, tergantung dari kondisi atau sistem keuangan atau bahan yang mudah didapat. Di sini ada beberapa model dinding, ada yang dari tembok, kemudian ada yang cuman dari bambu, dari kayu, terserah, tergantung dari yang akan membuat ternak itu, yang akan membuat kandang itu yang bahannya mudah didapat ya. Kemudian harus memperhatikan lorong atau gang. Lorong di sini merupakan jalan ya yang terletak di antara dua kandang individu itu untuk memudahkan seperti kalau kita memberi pakan, membuang kotoran ya. Itu fungsinya lorong atau gang. Kemudian perlengkapan kandang lainnya ya, seperti palungan ya, tempat pakan, tempat minum, saluran drainase, kemudian tempat penampungan kotoran, gudang pakan, dan juga tempat peralatan kandang. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih palungan itu? Nah, palungan itu adalah tempat pakan atau tempat minum yang berada di depan ternak itu. Biasanya terbuat dari kayu atau juga tembok ya, seperti gambar yang dilihat. Kemudian selokan. Nah, selokan ini merupakan saluran untuk membuang kotoran atau air kencing yang biasanya berada di belakang kandang itu ya. Jadi agar memudahkan pembuangan kotoran ternak. Kemudian tempat penampungan kotoran. Nah, di sini dalam suatu peternakan itu juga harus memiliki tempat penampungan kotoran. Nah, jadi
tempat penampungan kotoran ini berfungsi sebagai tempat menampung kotoran yang dari kandang tadi, sehingga nanti bisa dijadikan kompos dan lain sebagainya. Nah, adapun peralatan kandang itu biasa seperti sekop, kemudian sapu lidi, sikat, tali, dan juga ada kereta dorong atau gerobak ya. Nah, tipe kandang di sini ada beberapa, ada dua macam, yaitu kandang individu dan juga tipe kandang kelompok atau kandang koloni. Kemudian ada beberapa tata laksana perkandangan. Biasanya kandang ada beberapa tata laksananya tergantung dari tujuan dari pemeliharaan kita. Kalau tujuannya pembibitan berarti kandang yang kita buat yaitu kandang untuk bibit. Kemudian ada juga kandang untuk beranak, kandang untuk pembesaran, kandang penggemukan, kandang khusus untuk penjantan ya, kandang paksa, dan kandang karantina. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perkandangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait peralatan pendukung kandang. Nah, peralatan pendukung kandang itu biasa peralatan kesehatan seperti gunting, membrancingkan, kemudian alat suntik dan trokar. Kemudian peralatan pendukung lainnya seperti mixer ya untuk mencampur pakan, biasanya untuk membuat pakan ini. Kemudian untuk chopper, kemudian mesin chopper, kemudian sarana angkutan lainnya seperti mobil pickup, mini traktor ini ya, ini kalau ada ya, ini cuma sarana pendukung saja. Kemudian gudang pakan, biasanya ini untuk ternak-ternak yang skala besar. Nah, ini model-model gudang pakan, kemudian tempat penyimpanan alat-alat ya. Nah, ini bak penampungan air, ada macam-macam ya, ada yang pakai bak, kemudian ada yang pakai seperti ini ya, bak yang biasa dibeli, kemudian ada juga yang bisa dibuat. Nah, ini bangunan rumah kompos. Nah, biasanya ini kompos-kompos yang kotoran ternak tadi yang sudah diolah itu dijadikan kompos dan ditempatkan di rumah kompos ini. Nah, ada juga yang memanfaatkan kotoran ternak itu menjadi biogas ya. Nah, biogas ini kan biasanya kalau untuk masyarakat ini sangat membantu karena bisa mengirit ekonomi ya. Bisa digunakan untuk pengganti gas di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.